Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa dalam peristiwa Isra, Miraj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan semua surga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat ada 4 sungai yang mengalir di dalam surga. Pertama, sungai air yang tidak akan pernah berubah rasa dan baunya. Kedua, sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Ketiga, sungai Khamer. Keempat, sungai madu yang disaring bersih. Demikian itu sebagaimana Allah berfirman. Di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Surah Muhammad ayat 15. Ketika melihat keempat sungai yang mengalir di dalam surga itu, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, dari manakah datangnya sungai-sungai ini dan kemana sungai-sungai ini bermuara?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Sungai-sungai ini bermuara ke Telaga Kausar dan kami tidak mengetahui dari mana datangnya." Maka bertanyalah kepada Allah agar Dia memberitahu dan memperlihatkan kepadamu. Lalu Rasulullah pun berdoa kepada Allah agar Dia memberitahu dan memperlihatkan dari mana sungai-sungai itu bermuara. Lalu, datanglah seorang malaikat menemui beliau dengan mengucapkan salam. Lalu ia berkata, "Wahai Nabi Muhammad, pejamkanlah kedua matamu." Rasulullah pun memejamkan kedua matanya. Sesaat, malaikat itu pun berkata, "Bukalah kedua matamu." Ketika Rasulullah membuka kedua matanya, beliau sudah berada di tempat yang berbeda dari sebelumnya. Beliau berada di bawah sebuah pohon yang rindang dan melihat sebuah kubah yang terbuat dari mutiara berwarna putih. Terdapat sebuah pintu yang terbuat dari batu yakut berwarna putih dengan sebuah gembok yang terbuat dari emas berwarna merah di kubah itu. Jika semua bangsa jin dan bangsa manusia terdiam diri di atas kubah itu, maka mereka semua akan terlihat seperti burung-burung yang hinggap di atas sebuah gunung. Sejenak, Rasulullah pun melihat keempat sungai itu mengalir dari bawah kubah itu. Setelah melihat dari mana sungai-sungai itu bermuara, Rasulullah pun hendak kembali. Namun, malaikat itu berkata, "Mengapa kamu tidak masuk ke dalam kubah itu?" Rasulullah pun menjawab, "Bagaimana aku bisa masuk sedangkan pintunya tergembok?" Malaikat itu menjawab, "Kalau begitu bukalah gembok itu." Rasulullah bertanya lagi, "Bagaimana aku harus membukanya?" Malaikat itu menjawab, "Kuncinya ada di tanganmu." Rasulullah bertanya lagi, "Apa kuncinya?" Malaikat itu menjawab, "Bismillahirrahmanirrahim." Segera, Rasulullah mendekati pintu dan gembok kubah itu. Dengan mengucapkan kalimat basmalah, maka terbukalah gembok itu dan beliau pun membuka pintunya. Rasulullah pun masuk ke dalam kubah itu dan melihat keempat sungai-sungai itu mengalir dari setiap pojok kubah. Setelah melihatnya, Rasulullah pun berkeinginan untuk keluar dari dalam kubah itu. Namun, malaikat itu berkata, "Apakah kamu sudah memandang dan melihatnya?" Rasulullah dengan santainya menjawab, "Iya." Malaikat itu berkata lagi, "Cobalah lihat untuk kedua kalinya." Rasulullah SAW pun melihat untuk kedua kalinya dengan teliti. Beliau pun melihat tulisan kalimat basmalah di setiap pojok kubah itu. Ternyata, sungai air mengalir dari huruf mim dari lafaz Bismi. Sungai susu mengalir dari huruf mim dari lafaz Allah. Sungai Khamer mengalir dari huruf mim dari lafaz Ar-Rahman. Dan sungai madu mengalir dari huruf mim dari lafaz Ar-Rahim. Akhirnya, Rasulullah pun mengetahui bahwa keempat sungai-sungai itu bermuara dari kalimat basmalah. Lalu, Allah berkata, "Wahai Nabi Muhammad, barang siapa dari golongan umatmu yang menyebutku dengan nama-nama ini, dengan hati yang ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan memberinya minum dari keempat sungai-sungai ini. Ya, sesungguhnya Allah akan memberi minum dengan sungai air kepada para penghuni surga pada hari Sabtu, meminum sungai madu pada hari Ahad, meminum sungai susu pada hari Senin, dan meminum sungai khamar pada hari Selasa. Dan ketika mereka meminum sungai khamar, maka mereka menjadi mabuk dan terbang selama 1000 tahun hingga sampai pada sebuah gunung yang begitu besar yang terbuat dari misik asfar yang murni.
Dari bawah gunung itu mengalirlah sungai Salsabil, dan mereka meminumnya pada hari Rabu. Allah berfirman, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil, Surah Al-Insan ayat 18. Setelah mereka meminumnya, mereka terbang lagi selama 1000 tahun hingga sampai pada sebuah istana yang megah. Di dalam istana itu terdapat tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang didekatkan. Allah berfirman, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Surah Al-Ghasyiyah ayat 13 dan 14. Lalu mereka duduk di atas tahta-tahta itu dan disuguhkan kepada mereka sebuah minuman yang bernama minuman Zanzabil. Mereka meminum minuman Zanzabil pada hari Kamis. Allah berfirman, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Surah Al-Insan ayat 17. Lalu muncullah mendung putih yang menghujani mereka dengan permata yang sangat indah selama 1000 tahun. Para bidadari pun mengalungkan permata itu kepada mereka. Lalu mereka terbang selama 1000 tahun hingga sampai pada sebuah tempat yang bernama Makadi Sitkin pada hari Jumat. Allah berfirman, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Surah Al-Qamar ayat 55. Dikutip dari penjelasan beberapa kitab tafsir seperti Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Jalalain, maka di Sitkin, tempat yang benar, merupakan sebuah tempat yang dipenuhi dengan kebahagiaan di mana tiada perkataan yang tiada berguna, sia-sia, dan tiada pula dosa. Tempat ini merupakan sebuah isyarat akan anugerah dan derajat tinggi di sisi Allah bagi para penghuni surga sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Lalu mereka saling duduk dengan disuguhi hidangan khuld kekekalan. Setelah itu disuguhilah mereka dengan sebuah arak nikmat yang bernama Rahiq Mahtum. Allah berfirman, mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya, laknya adalah misik kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Surah Al-Mutaffifin ayat 25 dan 26. Mereka pun membuka lak segelnya dan meminumnya dengan puas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan orang-orang yang senantiasa menjauhi maksiat. Wallahualam bishawab. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan share videonya, supaya saya Ustazah Google semangat membuat konten yang menginspirasi umat. Saya pamit undur diri, walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.